Ya, baik. Selamat siang semua. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang batuan penutup atau seal yang ada di petroleum system. Ya. Nah, apa itu seal atau batuan penutup? Ya, seal atau batuan penutup atau kita sebut sebagai tudung atau sekat itu batuan yang relatif impermeable, batuan yang tidak meluluskan air. Jadi batuan yang impermeable yang membentuk penghalang atau tudung atau bahasa Inggrisnya cap atau sekat atau seal di atas dan di sekitar batuan reservoir. Sehingga fluida yang terjebak di trap itu tidak bisa bermigrasi lagi. Tidak bisa bermigrasi lagi melewati reservoir. Jadi penyekat, batuan penyekat, baik yang ada di atas maupun yang di bawah. Jadi kalau misalnya ada misalnya ini, kalau nanti ada batuan begini ya, ini reservoir gitu. Nah, batuan sekat itu ada di atas dan di bawah gini. Nah, ini batuannya impermeable. Ini batuan sekat. Ini juga batuan sekat. Nah, gunanya menyekat agar minyak itu tidak bisa keluar lagi. Ini kalau ini mau keluar ini ketahan sama batuan ini juga kalau ke sini dia akan ketahan. Karena sifatnya batuan yang sekat ini adalah impermeable atau permeabilitasnya nol. Nih, nol. Kalau pakai satuannya Darcy, sehingga minyak atau gas ya, di sini ya itu tidak bisa keluar lagi, jadi ketahan sebagai sekat di situ. Jadi ada di sekitar dari batuan reservoirnya. Kalau kita lihat seperti ini, jadi ini batuan reservoirnya, ya batuan reservoirnya ini bisa terisi air asin atau air formasi, terus kemudian ada minyak atau gas. Nah, batuan di atasnya itu kita sebut sebagai cap rock-nya, sebagai cap rock-nya atau batuan penutupnya, ya batuan cap rock atau batuan penutup. Sehingga minyak atau gas itu kalau mau keluar ke sini ketahan di sini. Jadi kalau ini mau kalau migrasi gitu ya, ini ketahan di sini, tertahan. Ini kalau misalnya ini juga mau ke sana, ini tertahan di sini. Karena sifat cap rock ini adalah impermeable atau batuan yang tidak lulus air, tidak mampu meluluskan fluida. Itu yang kita sebut sebagai impermeable. Nah, batuan apa saja yang bertindak sebagai seal atau sekat, ini biasanya batuan-batuan yang berbutir halus. Nah, kalau kita lihat, ini ada seal itu serpih atau batu lempung, kemudian anhidrit, dan batu garam, salt. Nah, kalau dilihat di sini, ini ya, batu serpih, anhidrit, atau batu garam, ini bertindak sebagai barrier atau sekat di atas maupun di sekitar reservoir, sehingga minyak tidak bermigrasi lagi. Nah, kalau kita lihat dari semua cap rock yang ada di ladang-ladang minyak di seluruh dunia, itu yang paling tinggi adalah penyekatnya itu adalah shale, serpih ya, serpih atau ini serpih atau batu lempung. Ya. Nah, serpih atau batu lempung. Nah, karena ukurannya butir sangat halus, terus kemudian dia impermeable. Nah, contoh kasus gitu ya, impermeable itu batuan yang tidak lulus. Kalau misalnya
di sungai, kalau tanggulnya bocor itu kan diberi karung-karung pasir. Nah, karung-karung pasir. Nah, karungnya itu kan tidak permeabel, tidak melewatkan air sehingga bisa tertutup. Kemudian yang kedua itu menyumbang 65% dari semua ladang-ladang minyak itu sepi sebagai penyekat. Kemudian evaporit dalam hal ini adalah batu garam, ini juga bisa bertindak sebagai penyekat. Nah, 2%-nya itu adalah karbonat maupun dolomit. 2%-nya ini karbonat atau dolomit. Nah, biasanya dolomit karbonatnya ini yang masif, gitu ya, yang masif, pejal, dia tidak punya permeabilitas, kecuali kalau nanti itu retak-retak pecah karena tektonik, nah bisa saja dia leaking, gitu ya, tidak sebagai batuan penyekat, karena nanti minyak bisa keluar dari retakan. Oh ya, jadi selain impermeable gini tadi, ini caprocknya itu tidak boleh retak-retak. Ya, caprocknya ini tadi batuan sekatnya itu tidak boleh retak-retak. Kalau retak-retak dia tidak akan bisa bertindak sebagai batuan sekat, karena si minyaknya atau gasnya ini bisa keluar lewat retakan. Ya, selain secara litologi dia impermeable, itu juga batuan caprocknya atau penyekatnya baik di atas maupun di bawah itu tidak boleh retak-retak. Gitu. Kalaupun retak, dia harus sealing, harus penyekat. Jadi tidak bisa keluar di lewat retakannya itu tadi. Nah, demikian juga ini batu gamping gitu. Batu gamping karena dia masif itu ya bisa saja dia sebagai penyekat. Tapi kalau gamping itu kan sifatnya brittle gitu ya. Jadi kalau kena tektonik dia mudah retak. Nah, syaratnya salah satu itu tidak boleh retak-retak sebagai batuan penyekat. Kalau retak ya nanti minyaknya bisa keluar lagi. Nah, tadi kalau kita berbicara dengan permeabilitas, itu permeabilitasnya harus nol. Nol darcy, karena satuannya darcy ya. Kisarannya dari ini kan 0,0001 sampai 0,001, ini kan kecil sekali ya. Dianggap nol. Gitu. Sehingga minyak atau gas itu tidak mampu menembus dari batuan tersebut. Kemudian kalau sifat dari penyekat gitu ya, itu ada micro property, itu ada small pore throat, jadi rongga-rongganya tidak saling berhubungan. Ya. Poorly connected juga rongga-rongganya tidak saling berhubungan. Kemudian tekanan kapilernya tinggi, sehingga dia mampu menahan dari pergerakan si minyak maupun gas. Nah, batuan yang mempunyai syarat-syarat ini, ya, batuan yang mempunyai syarat-syarat ini, ya, ini biasanya batuan yang berbutir halus. Dalam hal ini ya bisa serpih, ya, kemudian batu lempung, ya, kemudian bisa batu gamping yang masif, ya, tadi. Ya, ini terus kemudian bisa jadi batu garam, salt rock. Ya. Nah, karena apa? Ya ini karena faktor kompaksi tadi. Karena faktor diagenesis, kemudian mengalami kompaksi dan sementasi. Sehingga pori-porinya kecil sekali. Karena pori-porinya sudah mengalami sementasi. Ketika mengalami kompaksi, yang tadinya ada rongga, karena ketekan, rongganya kemudian terisi oleh butiran yang lain. Atau karena faktor sementasi. Jadi yang tadinya ada rongga-rongga meskipun berbutir halus, ada rongga-rongga. Nah, rongga-rongganya tadi terisi oleh semen, sehingga tidak ada rongganya atau tidak ada porinya. Nah, kalau tidak ada porinya, berarti permeabilitasnya nol, sangat kecil sekali, 0,00 sekian tadi. Sehingga si fluidanya ini tidak bisa melewati atau tidak bisa menembus batuan tersebut. Sehingga minyak, fluidanya, minyak maupun gas itu tertahan di tempat rangkap tadi.
Nah, ini kalau contoh, ini bagian dari petani, ini di Sumatera sana, di Riau. Nah, kalian perhatikan, ini ya. Ini kelihatan di sini, ini nama formasi ya, petani itu nama formasi. Ini kalau kalian perhatikan, petani ini dominan silnya. Dominan sil ya, meskipun di sini ada patahan ini ya, patahan ini meskipun bergeser, ini silnya tebal sekali. Kalau misalnya di sini ada fluida, misalnya di sini ada minyak atau gas gitu ya. Ini kalau kita lihat perangkap ini ya, di sini ada semacam kayak antiklin gitu. Kalau ini terisi, nah dia tidak bisa bermigrasi karena begitu ke sini ketahan di sini. Jadi tertahan ya. Tetapi ini juga isolated. Jadi kalau kita lihat ini stratigraphic trap gitu ya, stratigraphic trap di mana di sini bisa saja sebagai reservoir. Ini kalau kita lihat nih ya, di petani sel ini ada sisipan batu pasir. Nah, batu pasir ini bisa jadi dia terisi oleh fluida. Tetapi dia akan terjebak di situ karena fluida yang di sini, minyak atau gas yang di sini, itu tidak bisa menembus ini. Ya, dia hanya ketahan di situ. Kalau ini di atas gitu ya, ini sama. Ini kalau kita bergerak gini, minyaknya bergerak ke atas ke bawah itu tidak bisa karena ketahan oleh batuan yang berbutir halus. Nah, sekarang permasalahan kalau misalnya ada patahan, Pak. Ya, seperti ini tadi. Ini seperti ini ada patahan. Nah, patahan ini bisa sebagai sekat itu, tetapi patahan ini juga sebagai jalan keluarnya atau jalan migrasinya dari minyak tadi. Nah, syaratnya apa kalau dia jalan? Kalau dia bisa bertindak sebagai jalan, itu adalah fault leak. Apa namanya, sesarnya bocor. Jadi biasanya kalau sesar leak itu dia bidang ini. Nah di sini misalnya ini turun, ini naik gitu ya. Bidangnya itu tidak berhimpit begini. Zona, ini zona sesar. Di sini ada apa, pecahan-pecahan yang relatif halus gitu ya. Nah di sini ada pori-pori. Kalau di sini ada uh, reservoir gitu. Nah ini bisa lewat sini minyaknya. Ini yang kita sebut sebagai fault leak. Ini yang fault leak atau bocor. Tetapi juga, nah sesar yang bagaimana yang fault leak itu biasanya karena sesar yang gaya tarik, ya gaya tarik begini, gaya tension. Kalau gaya tension kan pasti bidangnya terbuka, gitu ya. Kalau ini benda ditarik begini, ini pasti akan terbuka. Nah, kalau terbuka begini gaya tarik, biasanya sesar turun, di sini ada rongga, dia bisa keluar. Nah itu yang leak. Nah, bagaimana kalau yang seal, Pak? Nah, yang seal itu bisa karena gaya kompresi. Karena gaya kompresi dia akan naik dan bidangnya tertutup. Bidangnya ini tertutup begini. Atau dia yang sesar geser begini. Ya, sesar geser gini. Nah, kalau sesar geser gini dia bidangnya tertutup, terus karena dia gesekannya ini menggesek, sama-sama menggesek, di sela-selanya dia ada material yang hancur, menjadi butirannya relatif lebih kecil, sehingga permeabilitas nano, sehingga si sesarnya tadi sebagai seal. Ya. Jadi kalau yang leak itu biasanya almost fracture itu open. Tapi kalau yang ini tadi kita sebut ada zona sesar. Nah kalau yang seal itu biasanya sesarnya begini, dia rapat begini, dia tidak. Jadi kalau ini ada reservoir begini, nah kalau dia ke seal, ya si minyak atau gas itu mau ke sini nggak bisa ya, ketahan di sini aja. Yang di sini ketahan juga. Ya itu syaratnya. Jadi kalau yang seal, yang fault seal
itu syaratnya adalah bidangnya tertutup. Ya, biasanya karena kompresi. Nah, fault yang seal, yang leak, yang bisa untuk jalan migrasi dari minyak, itu yang kita sebut sebagai fault leak, bocor. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, kalau ini, kalau kalian perhatikan, ini kan ada retakan, ini terbuka. Ini ada bidangnya dua, ini sama di sini. Ya, jadi di sini misalnya reservoir, ya, di sini ada reservoir, sehingga si reservoir bisa jalan ke sini. Ini yang kita sebut sebagai fault leak, di mana fluida itu dari sini bisa bergerak atau bisa bermigrasi kembali. Nah, sedangkan yang ini, kalau kita lihat ini bidangnya tertutup, ini ya, yang ini bidangnya tertutup, sehingga kalau ini reservoir, ya, di sini ada reservoir, minyaknya itu ketahan di sini. Ini kalau ada bergerak ini ketahan. Ini yang kita sebut sebagai fault seal. Jadi ini mampu menahan migrasi dari minyak atau gas itu. Nah, kalau kita lihat klasifikasinya sebagai seal, hidrokarbon seal, ya, atau caprock itu bisa membran, bisa hidrolik, fault seal, gitu. Ini bisa bisa nanti berhubungan, saling berhubungan. Kalau saling berhubungan dan saling bisa melalukan minyak, itu ada yang namanya juxtaposition fault sama sealing fault sensu stricto. Ini saling berhubungan, jadi reservoir batu pasirnya ini saling berhubungan dengan permeabilitas yang tinggi. Sedangkan yang sensu stricto itu, ini biasanya dilapisi oleh, di bidangnya sesar itu dilapisi oleh clay atau kata klastik, hasil hancuran tadi. Hasil hancuran dia menempel di bidang sesarnya. Nah, ini kita lihat masing-masing. Ini yang sensu stricto, gitu ya. Kalau yang ini juxtapus, ya. Nah, juxtapus itu gini, kalau misalnya ini ada sesar, terus kemudian ini ada reservoir. Nah, yang di sini yang kita sebut sebagai juxtapus, karena ini reservoir ini dan reservoir ini saling berhubungan di sini, yang di merah ini, yang di sini. Nih. Nah, kalau faultnya ini sesarnya ini apa? Leak, ya sesarnya ini yang akan berhubungan ke sana. Ini yang kita sebut sebagai juxtaposition, atau kadang orang menyebutnya juxtapose gitu ya. Jadi reservoir yang di sini dan sini saling berhubungan. Kalau nanti reservoirnya, kalau misalnya faultnya begini, ini ya, nah tidak kena, ini reservoir 1, ini reservoir 2. Nah, ini tidak juxtapose. Yang ini. Ya, tidak juxtapose yang ini. Ini non juxtapose. Juxtaposition. Kalau juxtaposition ya nempel ini, ada yang nempel ini ya. Ini ada yang berhubungan ini, yang kita sebut sebagai juxtapose. Nah, sedangkan yang sensu stricto, nah tapi nanti tergantung yang faultnya. Kalau dia di bidang sesarnya ini hancurannya membentuk lapisan membran, membentuk misalnya batuan yang berbutir halus, ya ini tidak saling berhubungan. Ya, kita sebut sebagai fault. Meskipun juxtapose, dia fault seal. Tapi kalau ini saling berhubungan dan minyaknya masih bisa bermigrasi, ini kita sebut sebagai fault leak. Nah, kalau yang sensu stricto ini dalam satu reservoir kepotong ini, kepotong begini dan masih saling berhubungan.
Ini saling berhubungan. Artinya ya minyak ini masih bisa bermigrasi ke kanan dan ke kiri. Ini juga struktural trap, ya ini sensus strictonya, juktapusnya itu ada di sini. Ini juktapus. Artinya kalau di sini nanti penambahan dan melewati spill point, ya melewati spill point ini, si minyak ini akan, kalau ini faultnya tidak seal, ini ketika melewati titik ini, ya, ini kita sebut sebagai spill point atau titik limpah. Suatu titik di mana kalau itu terlampaui, minyak akan melimpah. Ya sama seperti kalian ngisi ember gitu ya. Puncaknya ember itu sebagai spill point-nya. Kalau kalian ngisi air di ember tersebut, kalau lewat dari bibir atasnya dari ember, itu kan melimpah. Nah, artinya di bibir atas dari ember itu yang kita sebut sebagai spill point. Nah, kalau ini spill point-nya terlewati dan fault-nya ini tidak sekat gitu, minyak akan bermigrasi ke sini. Sana, dia akan migrasi. Tapi yang di sini akan ketahan, yang di sini karena yang di sini kan masih di atas dari spill point. Jadi kalau ada suplai terus ini ya, yang melimpah hanya yang melewati spill point aja, yang ini tersimpan, ya. Itu kalau dia juktapus. Nah, yang di lingkaran inilah yang kita sebut sebagai juktapus atau juxtaposition fault. Nah, atau seperti ini gitu ya. Sama kalau ini, kalau tadi ini sudah bentuknya lengkung gini, kalau dia di sini ada trap lagi, dia akan ke sana gitu ya. Dia sudah berhenti di sini. Nah, kalau posisinya begini, kalau misalnya ini berhubungan dengan kitchennya atau dapurnya, di mana dapurnya tadi batuan induknya sudah masak, kemudian batuan induknya sudah menggenerasi atau membentuk minyak, dan batuan induknya sudah mengeksposi minyak, gitu ya. Kalau dari sini, sumbernya dari sini, dia akan melewati reservoir ini. Nah, bagian yang ini kalian perhatikan, ini juktapusnya, ini. Nah, kalau ini ada suplai terus, otomatis kan di sini misalnya minyaknya kan bertambah terus. Nah, kalau nanti ini bertambah, gitu ya, misalnya tak minyaknya sampai di sini. Nah, bagian yang ini dia akan migrasi ke sana. Nah, yang di sini bagaimana, Pak? Yang di atas bagaimana, Pak? Ya tetap di sini tersimpan di sini. Karena di sini tersimpan, di sebelahnya disekat. Di atasnya ini juga sekat. Dan yang di sini belum melampaui titik limpah atau belum melampaui spill point tadi. Ya, ini kalau juktapus. Nah, ini fault seal terminologi. Kalau ini cross seal, ya, ini saling berhubungan. Ini cross leak, kemudian ini deep seal, ya, deep seal, kemudian ini deep leak. Jadi kalau ini deep seal, cross seal, ini ya, artinya yang ini dengan yang ini fault-nya ini sebagai sekat. Tapi kalau yang seperti ini ya, ya ini cross seal, ini deep seal. Terus kalau yang ini cross leak, ini si sesarnya ini sesarnya ini tidak sebagai sekat. Sesar ini, sorry. Sesar yang ini itu tidak sebagai sekat sehingga minyaknya bisa migrasi ke sana. Demikian yang ini juga, ini ya, yang ini itu juga minyaknya juga migrasi ke sana. Kemudian kalau yang ini kalau sebagai seal ya tetap meskipun di sebelahnya ini, di sebelahnya sesar ini ada batuan yang berbutir porositasnya bagus. Tetapi karena ada sekat, sesarnya ini sekat, ini tidak bisa berpindah. Kalau ini bisa berpindah, nah ini tidak bisa berpindah. Terus kemudian ini juga tidak bisa berpindah, nah ini juga tidak bisa berpindah. Baik, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan batuan sekat, kemudian patahan juga bisa bertindak sebagai sekat. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan.